Pak Pendeta, katanya Yesus itu menanggung dosa, tapi kenapa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni selama-lamanya, Pak Pendeta? Lagi pula Pak Pendeta, katanya Yesus terkutuk di tiang salib karena hukum Taurat. Maka itu disebut dengan penghujatan kan Pak Pendeta, karena kan Yesus juga Roh Kudus. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Balik lagi bersama saya Jimmy Hiwa, dan kali ini kita akan membahas bagaimana kata penghujatan yang dikatakan oleh Ibu Riva. Dia mungkin salah paham tentang ayat ini, dan dia berpikir bahwa dia mengaitkan dengan penghujatan Roh Kudus dengan kata kutuk yang ada di dalam kitab Galatia 3 ayat 13. Di sana mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, yaitu ditujukan kepada Tuhan Yesus, ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita simak satu video yang mungkin menjadi dasar kita bersatu pagi ini. Pak Pendeta, katanya Yesus itu menanggung dosa, tapi kenapa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni selama-lamanya, Pak Pendeta? Lagi pula Pak Pendeta, katanya Yesus terkutuk di tiang salib karena hukum Taurat. Maka itu disebut dengan penghujatan kan Pak Pendeta, karena kan Yesus juga Roh Kudus. Oke teman-teman, pertanyaan yang pertama adalah mengapa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni sampai selama-lamanya? Kurang lebih seperti itu, teman. Dan pertanyaan itu juga ada kok tercatat di dalam Alkitab. Di dalam Lukas 12 ayat 10 di sana sudah tertera, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Oke, kita perhatikan atau fokus di kata penghujat. Kata penghujatan ini adalah menunjukkan sebuah kata penolakan atau menolak sesuatu hal yang sudah diketahui, yang mencari kesalahan dari sesuatu hal yang benar. Itu adalah penghujatan, ya teman-teman, atau memutarbalikkan fakta. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghujatan di sini adalah di mana orang yang menghujat Roh Kudus adalah dia menolak Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus adalah sebagai penghibur, penolong, atau yang memampukan kita di dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam kita memahami setiap firman Tuhan, atau ketika kita juga melakukan atau bekerja setiap hari. Roh Kudus yang bertugas atau yang menolong kita untuk bertindak sesuai dengan firman Allah, yang memampukan kita atau yang menegur ketika kita berada dalam kesalahan. Itulah sebenarnya tugas dari Roh Kudus. Tetapi ketika orang menolak hal tersebut atau menolak Roh Kudus, maka dia tidak kehilangan hubungan dengan Allah atau Roh Kudus, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dan dia tidak akan dimampukan untuk memahami segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hal ini, dan dia juga akan kehilangan sebuah harta yang kekal, yaitu keselamatan. Teman-teman yang terkasih, dan dia juga mengingatkan dengan seperti yang saya katakan dari pertama, bahwa ibu ini mempertanyakan tentang kata kutuk, atau seperti yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 13. Di sana menyatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya yang di sini yang ditekankan adalah terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang mengatakan kata Ibu Riva tadi mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu merupakan penghujatan terhadap Roh Kudus juga katanya, karena di dalam Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus. Ya, memang kita percaya bahwa Roh Kudus dan Allah dengan Yesus Kristus itu sebagai posisinya sebagai Allah itu memang satu, tetapi konteksnya di sini berbicara tentang kemanusiaan Yesus Kristus, dan perlu diperhatikan sebenarnya di kata-kata sebelumnya ini sudah menunjukkan bahwa kenapa dia harus terkutuk dan digantung. Yang digantung maksudnya dia terkutuk di atas kayu salib. Itu di sini sebenarnya bukan karena ulahnya atau bukan kata penghujatan. Ini adalah sebenarnya sebuah kata pernyataan yang menyatakan bahwa posisi Yesus Kristus yang menggantikan diri kita, orang berdosa yang tidak mampu melakukan 100% hukum Taurat. Coba kita perhatikan dari kata sebelumnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya menebus kita. Dia memberikan tebusan bagi kita karena kita sudah terkutuk dari hukum Taurat. Artinya kita yang terkutuk, bukan Yesus Kristus yang terkutuk. Dan di sini tidak ada kata yang menyatakan bahwa kita menghujat Roh Kudus karena kita mengatakan terkutuk. Tidak, karena kata kutuk sebenarnya itu adalah ditujukan kepada kita, tetapi karena Tuhan Yesus menggantikan posisi kita, maka secara manusia Yesus itu yang terkutuk karena demi menebus dosa kita. Dan di sini juga selanjutnya dikatakan dengan jalan menuju kutuk karena kita. Artinya
dengan jalan. Yesus Kristus sudah itu yang saya katakan tadi, Yesus Kristus sudah menggantikan posisi kita di atas kayu salib demi menjalankan hukum dosa, karena setiap manusia akan menanggung setiap perbuatannya masing-masing atau kesalahannya masing-masing. Untuk itu, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan Allah mengasihi kita sebagai umat manusia yang tidak sempurna, yang penuh keterbatasan, yang tidak mampu untuk menjalankan hukum Taurat atau menjalankan perintahnya dengan sempurna. Untuk itu, Dia menggantikan kita. Dia berinisiatif datang ke dunia dan menjelma sebagai manusia untuk menggantikan kita di posisi kita yang seharusnya kita yang menjalani hukuman tersebut. Karena itu adalah kasih Allah, maka Dia menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, setelah kata tulisan itu kan ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini bukan seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukan sebuah kata penghujatan, tetapi ini adalah sebuah pernyataan di mana Allah menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Karena kita sebagai orang berdosa tidak mampu untuk menanggung dosa kita sendiri, selain adalah ada yang sempurna yang harus menanggung dosa kita. Oke teman-teman yang terkasih, mungkin sampai sini yang dapat kita bahas atau yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan teman-teman yang terkasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih kalian sudah berkunjung dan sudah ikut bersama saya di video ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.